Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Oleh sebab itu, maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada, kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru. Dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara. Dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohonan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Itulah asbabun nuzul cermin. Muncul idea untuk membuat cermin, maka di situ orang baru boleh melihat bentuk rupa wajah. Tapi cermin tak jujur, telinga kanan dia kata sebelah kiri. Apa maknanya? Kalau hendak melihat rupa kita sendiri pun kita perlu kepada alat, apalagi untuk melihat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk ciptaan Allah. Jangan kau pikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena kau tak akan pernah sanggup untuk memikirkan Allah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawat. Berpikir tentang langit. Wal ard. Berpikir tentang bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Berpikir tentang siang dan malam. La ayat. Itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati akan menjadi tenang kalau ada keyakinan tentang Allah. Tidak ada yang sah solatnya tadi kalau tidak diawali dengan keyakinan tentang adanya Allah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang salat. Wa yu'tuna zakah. Orang yang berzakat. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang salat. Walladzina yunfiqun. Orang yang berinfak. Tapi coba pandang pangkal ayat. Sebelum masuk salat, sebelum masuk zakat, sebelum masuk infak, sedekah, yang pertama kali ditekankan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, kiraman katibin ghaib, raqib atid ghaib, malaikal maut ghaib. Dan dia ghaibul ghuyub, yang maha ghaib di antara yang ghaib. Maka banyak yang tak sabar menyembah dia yang ghaib. Dia ingin berbentuk nyata. Mana dia Tuhan yang nyata itu? Maka dalam perjalanan Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestin, di sana dia berjumpa dengan orang-orang menyembah berhala,
Maka saat itu apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami boleh melihat Tuhan secara nyata. Yang pertama kali meminta Tuhan nyata adalah Bani Israel 1000 tahun lebih kurang sebelum Isa alaihissalam. Sekarang 2017, 3017 tahun lampau agak-agak, walaupun tak seperti itu, mereka sudah meminta Tuhan yang nyata. Oleh sebab itu kita tidak melihatnya nyata, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Tak pernah kita melihat angin, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Zuq, zauq, lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak mengetahuinya. Maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam salatmu, dalam munajatmu, dalam puasa sunnatmu. Mengapa kita salat? Untuk merasakan keberadaan Allah. Tuan Imam mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada mengarah ke Baitullah. Tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat hati merasakan kehadiran Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada engkau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajah kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajah kepada penguasa. Kemana wajah ini kuhadapkan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Kemana aku menghadap? Kepada dia menciptakan langit beserta isinya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan dia. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi dia maha kasih, maha sayang. Aku datang membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin dia maha kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang memuji kerana aku kaya, kerana aku berkuasa, aku tak layak dipuja-puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada juga ragu dalam hati. Apakah dia mengampunkan aku? Dosaku banyak. Apakah dia mengampunkan aku? Ulang sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berkuasa hebat, tapi dia maha hebat, maha kuasa. Malik Yaumiddin. Kalau sudah merasakan dia, maka jangan minta kepada yang lain. Jangan minta ke sungai. Jangan minta ke pokok kayu. Jangan minta kepada jin. Jangan minta kepada syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku selalu ingin kau bimbing kepada jalan yang benar ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Minta jalan yang 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi bukan jalan yang 2. Berikan aku jalan yang 4, tapi bukan jalan yang 2. Siapa itu jalan yang 2? Ghairil maghdubi 'alaihim, Yahudi, waladdallin, Nasrani. Semuanya berkata amin. Kabulkan ya Allah. Kalau dia katakan dengan bunyi yang benar, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau tak tepat, amin, amankanlah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Maka yang tepat adalah amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tadi tak salah. Kenapa? Sebab saya diam saja. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan, amin. Selepas itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, supaya turun ketenangan itu ke dalam. Kalau dia sudah tenang, maka kau bahagia. Apapun yang datang, bersimbah darah, kematian, kau tetap bahagia. Kaulah orang paling bahagia, karena bersemayam ketenangan. Huwa, dia. Walladzi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan, bukan fi qulubin nas. Bukan fi qulubil bashar. Bukan fi qulubil alam.
huwa dia allazi yang anzala menurunkan as-sakinata ketenangan. Di mana dia turunkan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang percaya. Orang yang tak percaya susah akan datang. Siapa malam nanti akan bagi tazkirah di Masjid Persekutuan? Ustaz Abdul Somad. Aku tak percaya dengan dia. Kenapa? Sebab aku tak kenal dia. Maka kenal baik-baik. Saya akan datang. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Tapi selalu saya tengok dia. Di mana? youtube.com. Aku yakin dan percaya. Aku tak pernah pandang dia dengan mata. Tapi keyakinanku tak pernah lari bahawa aku merasakan keberadaan dia. Merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggeletar tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur di atas. Kita pergi ke Makkah, Madinah, menunjuk dari bawah. Itu Jabal Thur, tempat Nabi bersembunyi. Aku takut ya Rasulullah, nanti kafir Quraisy akan menangkap. Andai mereka memandang ke bawah, maka tampak persembunyian. Mereka akan menangkap, mengazab, membunuh, mematikan, menyiksa. Apa kata Nabi SAW? Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, aku dan engkau, fallahu thalithuhuma, maka ada dia yang ketiga. Siapa dia? Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Merasakan kehadiran Allah di saat susah, itu yang akan mendatangkan ketenangan. Merasakan kehadiran Allah di saat kaya, itu yang membuat orang menjadi tidak sombong. Merasakan kehadiran Allah di saat berkuasa, itu yang membuat orang tetap rendah hati dan tawaduk. Merasakan kehadiran Allah di saat tertindas, itu yang membuat orang menjadi kuat dan perkasa. Kekuatan yang dibawa oleh bomoh, dukun dan jin, kekuasaan yang diberikan oleh manusia, bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Bersandarlah kepada dia. Siapa dia? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka bacakan ayat-ayat yang menenangkan hati. Susah bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Banyak-banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Dia yang menenangkan, dia yang menurunkan ketenangan. Pergi datang kepada dokter. Saya bukan main susah dokter, sudah tak boleh tidur lelap. Berapa lama? Sudah 3 hari tak tidur lelap. Dokter terdiam memberikan obat. Dalam hati dia berkata, aku sudah 3 bulan tak boleh tidur lelap. Kita semua manusia punya masalah. Tampak di permukaan bagaikan air yang tak bergelombang. Kita sangka dia air tenang, padahal di dalam ombaknya keras, anginnya kencang. Maka semua ini punya masalah. Kadang istri baik, anak masalah. Kadang anak baik, istri baik, suami masalah. Istri baik, anak baik, suami baik, tetangga jiran pula bermasalah. Ada saja masalah hidup. Berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan. Di situ ada kekuatan. Kau bersandar kepada Allah. Maka selepas salat orang berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, dia yang berkuasa. Walahul hamdu, dia yang dipuja-puji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan dalam hati, punjamkan ke tangkai jantung, masukkan ke dalam tulang, masukkan ke dalam otak, maka akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang datang, kita tetap bisa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Musa, di depan kita ada laut merah. Kita akan mati ditelan oleh laut merah. Di belakang ada Fir'aun mengejar bersama bala tentaranya. Musa, inna lamudrakun. Mereka akan menangkap kita, Musa. Apa jawab Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin.
ada Allah bersama aku yang akan menolong aku melepaskan dari ini semua. Tapi beza jawaban Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok jawaban Nabi. Masa Abu Bakar ketakutan, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau sedih. Allah bersama kita, bersama engkau, bersama aku, bersama kita berdua ada Allah. Tapi Musa tak berkata begitu. Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya, bersama aku ada Allah. Kenapa Musa tak berkata bersama kita? Kerana beza sahabat Musa dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad berkata, aku takut ya Rasulullah. Dia mengadu, aku takut. Maka kawan yang takut, kita katakan, kau jangan takut, Allah bersama kita. Tapi sahabat Musa tidak takut, menakut-nakuti. Nanti bila kita dia tangkap, nanti dia akan bunuh kita, kita dicampakkan ke laut merah. Maka bila kita punya kawan, pandang baik-baik. Kira-kira kawan sahabat kita ni sahabat Musa kah atau sahabat Muhammad? Nampak-nampaknya sampai saat ini lebih banyak sahabat Musa daripada sahabat Muhammad. Bila dia sahabat Muhammad, aku takut Ustaz Somad. Bagaimana nanti bila ini terjadi wahai Ustaz Somad? Hatiku merasa cemas wahai Ustaz Somad. Maka saya akan peluk dia dan berkata, la tahzan, jangan kau sedih. La tahzan, jangan kau takut. La tahzan, jangan kau susah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila dia menakut-nakuti saya, Ustaz Somad nanti akan disihir orang, Ustaz Somad akan ditangkap orang, Ustaz Somad akan dibunuh orang, Ustaz Somad, maka saya akan berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya Rabbi, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tentukan pilihan, ingin menjadi sahabat Muhammad yang ketakutan mencari ketenangan, atau menjadi sahabat Musa yang menakut-nakuti orang yang tenang. Kalau ketenangan ada dalam hatimu, semua orang menyusahkanmu. La in ijtama'atil ummah, berkumpul seluruh umat di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidak, kata Allah, maka tak akan terjadi. Aqsama yaf'uluhul abdu, yang paling tinggi yang dapat dilakukan manusia hanyalah tamfidhu ma qaddarallah, yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya, iskariman, kalau kau hidup kau akan hidup mulia, au mut syahidan, andai kau mati maka kau akan mati dalam keadaan syahid. Tak perlu terlalu cemas kepada masa lalu sehingga tak tahu apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pandang masa depan dengan mata yang tajam, pandang masa depan dengan hati yang lapang. Serahkan kepada Allah, jangan angkuh, jangan sombong, minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Allah berjanji, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan perkenankan. Ketika merasakan kedekatan dengan Allah, disitulah turun ketenangan. Di saat hati tenang, disitulah orang bahagia. Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani fa innaka ghafirun dzambil azim.